Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tufatul Afiro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data, letak data, dan ukuran penyebaran data. Nah, dalam presentasi kali ini, yang pertama yaitu adalah pemusatan data. Nah, dalam pemusatan data ini ada rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmoni, modus, dan juga median. Rata-rata hitung. Rata-rata hitung itu merupakan nilai yang mewakili kumpulan data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu sendiri. Nah, di dalam rata hitung itu ada mian. Mian ini merupakan sekumpulan data yang berjumlah dari kumpulan bilangan dibagi menjadi bilangan berikut. Nah, untuk data tunggal seperti X1, X2, X3, dan selanjutnya Xn, maka nanti rumus yang digunakan adalah X sama dengan sigma Xi dibagi N. Keterangannya X itu dinamakan sebagai rataan hitung, dan I itu adalah banyaknya data yang nantinya data itu yang akan muncul. Xi datang data ke yang keberapa. Nah, di sini ada contohnya. Contoh rata-rata dari nilai siswa sebagai berikut. Ada angka 70, 69, 45, 80, dan 56. Di sini kita mencari rataan hitung. Nah, rumusnya adalah sigma Xi dibagi M. Nah, sigma I-nya ini adalah 70, 69, 45, 80, dan 56. Ini semua ditambah, kemudian E-nya itu adalah jumlah dari banyaknya data tadi. Nah, jumlah banyaknya data tadi itu ada 5, jadi 70 plus 69 plus 45 plus 80 plus 96 dibagi 5 sama dengan 64. Kemudian data daftar distribusi frekuensi tunggal. Nah, ini rumusnya itu berbeda dengan yang tadi. Karena di sini itu menggunakan data kelompok tunggal. Kemudian jadi menggunakan rumus sigma FI dibagi sigma FI. Ini X, jadi nilai rata-rata, XI nilai tengah kelompok data ke-1, FI frekuensi kelompok data ke I, beberapa. Selanjutnya yaitu untuk data daftar distribusi frekuensi kelompok, rumus yang digunakan sama dengan daftar distribusi frekuensi tunggal. Jadi untuk yang data tadi itu tadi adalah data tunggal dan ini adalah data kelompok, bisa dilihat ini. Nah, hanya saja karena ini adalah data kelompok, maka yang dirumus merupakan titik tengah dari kelas. Jadi bagaimana kita mencari XI-nya ini? Itu adalah batas bawah. Nah, batas bawahnya contoh. Batas bawah itu adalah 31 dan batasnya ini adalah 41. Di mana batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 sama dengan 35,5. Kemudian contoh tabel nilai ujian 80 mahasiswa. Nah, di sini dapat kita lihat frekuensinya adalah 80. Nah, ini adalah 6.130. Nah, ini dibagi menjadi 76,6 hasilnya.
Nah, kemudian selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data, atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel, modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Contohnya, berapakah modus dari 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, 14. Bila diubah dalam bentuk tabel, maka nah, ini bisa kita lihat di sini 12-nya ada 1, 34-nya ada 4, 14-nya ada 2, 28-nya ada 2. Jadi, modus dari tabel ini adalah 34 karena 34 adalah bilangan yang terbanyak. Kemudian, untuk menentukan modus dalam data yang sudah disusun dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, kita harus mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu, mengetahui mengetahui nama-namanya terlebih dahulu, istilah namanya. Yang pertama itu tentukan kelas modus, yakni kelas yang memiliki frekuensi terbesar dibandingkan kelas lainnya. Nah, ini lambangnya biasanya kita memakai MO. Kemudian panjang kelas itu disimbolkan dengan huruf P. Kemudian batas bawah itu disimbolkan dengan huruf P. Nah, frekuensi kelas modus untuk yang frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari sebelum titik tengah kelas modus yang disimbolkan B1. Kemudian frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang lebih dari sesudah titik tengah kelas modus yang disimbolkan dengan D2. Kemudian yang terakhir yaitu masukkan nilai yang dihitung dalam rumus. Nah, di sini dapat kita ketahui B-nya adalah 70,5. Nah, 70 ini dari mana? Nah, ini kan kelas modusnya di sini. Kelas modusnya ada di titik ini, di 71 sampai 80. Nah, untuk kenapa B-nya ada 70? Nah, 71 ini dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 70,5. Untuk P-nya itu adalah jarak antara bilangan 71 ke 80. Jaraknya 71 ke 80 itu adalah 10. Nah, makanya P-nya itu adalah 10. Untuk D1-nya, tadi titik tengahnya kan ada di sini. Jadi, D1-nya adalah 25 dikurangi sebelum titik tengah kelas. Jadi, sebelum titik tengah kelasnya adalah angka 15. Nah, untuk yang D2 itu sama kayak tadi, titik tengahnya ada di 25, tapi kalau di D2 itu sesudah dari titik tengah kelas, jadi angkanya 20. Nah, habis itu kita sudah mengetahui yang angkanya tadi. Nah, ini kita langsung dijumlah seperti contoh yang ada di sini. MO plus B plus P kali D1 dibagi D1 plus D2 sama dengan 70,5 plus 10 dikali 10 dibagi 10 plus 5 sama dengan 17. Nah, kemudian adalah median. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke terbesar untuk lebih memahami diagram berikut. Nah, di sini dapat kita ketahui di titik tengah ini adalah median. Nah, ini adalah mediannya karena dia ada di titik tengah. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, kalau seperti ini itu 3 sama ditambah X4 kemudian dibagi 2.
Nah, untuk mencari median pada daftar distribusi frekuensi kelompok, maka langkahnya yang pertama yaitu kita harus menemukan letak kelas median dengan cara melihat kelas mana yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi tersebut. Kemudian kita harus menghitung batas bawah kelas yang disimbolkan dengan B, seperti yang tadi. Kemudian hitung panjang kelas yang disimbolkan juga. Yang kemudian tambahkan kelompok tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang disimbolkan dengan FK. Kemudian perhatikan juga frekuensi pada kelas median yang disimbolkan dengan FM. Nah, untuk rumus yang digunakan yaitu ME plus BB dikali N per 2 min FK dibagi FM. Nah, dalam tabel ini bisa kita lihat bersama, ini juga ada contoh dari median. Seperti yang tadi, kita mengambil di angka 71/80 ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai ini 70,5 ini dari mana. Langsung saja kita ke rumus. Nah, ME plus BB, B per N2 min FK per FM. Nah, 70,5 ditambah 10, kemudian 40. 40 ini dari mana? Nah, ini N-nya itu adalah 80, kemudian N dibagi menjadi 2, dikurangi FK. FK-nya di sini bisa kita lihat bersama. FK-nya itu kita ambil dari sebelum titik tengah ini. Jadi FK-nya memakai 23. Kemudian FM-nya adalah ini 25. Jadi totalnya adalah 77,3. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ukuran letak data. Gimana ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Yang pertama ada kuartil, ada desil, dan juga persentil. Nah, yang pertama adalah kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembagiannya disebut kuartil. Nah, untuk data tunggal dengan banyak data ganjil, maka urutkan data terlebih dahulu, kemudian kita mencari letak kuartil dengan rumus yang pertama yang ini. Rumus letak T datum ke. Nah, plus 61 dibagi menjadi 4. Taruhlah kita akan dapat menemukan nilai kuartilnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu desil. Desil merupakan bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurut dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Ini sama dengan kayak kuartil tadi, tetapi bedanya itu ada di sini. Nah, kalau desil itu dibagi 10, kalau kuartil dibagi 4. Kemudian yaitu persentil. Nah, maaf karena fotonya hilang semua. Kalau persentil ini merupakan bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya dengan diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Data untuk data tunggalnya diturunkan terlebih dahulu dan kemudian dicari desil. Nah, ini juga sama dengan rumus kuartil tadi, tetapi dibagi 100 gitu. Nah, untuk data tunggal, nah di sini ada ukuran penyebaran data. Nah, dalam ukuran penyebaran data ini terdapat 5, yaitu jangkauan data, jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, kemudian simpangan baku. Jangkauan data ini dengan menggunakan ring, maka dapat diketahui gambaran secara kasarnya tentang variasi sesuatu distribusi data. Nilai ring ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Nah, bisa kita lihat untuk data tunggalnya di sini contoh hitung jangkauan data dari 678967985. Nah,
Maka di sini nilai maksimalnya adalah angka 9 dan dikurangi dengan X-min. X-minnya adalah angka 3 sama dengan 6. Nah, untuk data kelompok, untuk menghitung jangkauan data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka ada dua cara. Yang pertama adalah menghitung nilai tengah tiap kelas dengan nilai terkecil dan terbesar jangkauan. Datanya adalah selisih antara nilai tengah pada kelas dengan nilai terbesar dan nilai tengah pada kelas dengan nilai terkecil. Ini sama dengan kayak yang tadi. Nah, rumusnya kita memakai X maksimal dikurangi X minimal. Nah, yang kedua yaitu menghitung batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas dengan nilai tertinggi kelas pada data tersebut. Jangkauan datanya adalah selisih antara batas bawah dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi. Nah, di sini rumusnya juga sama, tetapi awalannya adalah batas atas maksimal dan batas bawah maksimal. Nah, di sini dapat kita lihat juga terdapat contoh dalam tabel ini. Nah, di sini. Ini kita bisa lihat kelas dengan nilai tertinggi yaitu 72 sama dengan 74. Nah, X maksimal 72 plus 74 dibagi 2 sama dengan 73. Kelas dengan data nilai terendah yaitu X. Nah, ini ada 60 sampai 62. Nah, ini ditambah dibagi menjadi 2 sama dengan 61. Nah, kita kemudian menghitung jangkauan data. Di jangkauan datanya R X maksimal dikurangi X minimal. Nah, 73 X maksimalnya tadi 73, kemudian X minimalnya adalah 61, jadi sama dengan 12. Selanjutnya yaitu jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antara kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antara kuartil. Simpangan kuartil merupakan transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabilitas karena semi kuartil karena semi kuartil lebih terfokus pada pertengahan atau 50% dari distribusi, sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor yang ekstrim. Nah, ini bisa dilihat kuartil sama dengan kuartil 3 min kuartil 1. Nah, kuartil 3 min kuartil 1. Untuk data tunggal, contoh nilai ujian, di sini kita dapat lihat. Nah, jadi jangkauan kuartilnya adalah 2 dan simpangan kuartilnya adalah 1. Nah, ini yang QID itu adalah simpangan kuartil, yang QR itu adalah kuartil. Nah, ini bisa kita lihat sama. Kemudian yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu simpangan rata-rata yang rata-rata hitung nilai absolut simpangan untuk menutup kekurangan dari nilai rank, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Nah, simpangan kuartil ini sama dengan sigma X1 min X per N atau sigma simpangan kuartil sama dengan sigma Fx1 min X per N. Nah, untuk data yang disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, maka Xi-nya adalah nilai tengah dari kelas I. Kemudian yaitu simpangan baku. Simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data dengan menggunakan simpangan rata-rata. Hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Namun, karena dalam perhitungan menggunakan nilai absolut, maka tidak diketahui arah penyebarannya, sehingga perlu digunakan simpangan baku karena simpangan baku memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling teliti. Nah, ini kita dapat
ketahui bersama, dapat dilihat bersama rumus dari simpangan baku ini. Simpangan baku dibagi akar sigma X1 min X kuadrat per N min 1. Nah, untuk data distribusi frekuensinya atau data kelompoknya, itu simpangan baku di akar sigma F1 kali X1 min X pangkat 2 per N min 1. Nah, itulah sedikit presentasi dari saya mengenai ukuran pemusatan data, letak data, dan ukuran penyebaran data. Mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam penjelasan pada presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.